Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. سيد الخلائق أجمعين وخاتم النبيين والمرسلين حبيبنا وقدوتنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita senantiasa saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita dari waktu ke waktu. Dari setiap pergantian waktu siang dan malam, tidak ada yang lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari pekan berganti pekan, dari bulan berganti bulan, bahkan berganti tahun, Allah Subhanahu wa taala masih terus senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita. Dengan kenikmatan yang begitu banyak yang tidak bisa oleh seorang hamba siapapun untuk menghitungnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita untuk menjadi hamba yang bersyukur, dengan kesyukuran yang lahir dari keyakinan bahwasanya semua yang kita miliki dalam bentuk apapun adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fama lakum min ni'matin famin Allah. Ya, apapun nikmat yang kalian miliki adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak memuji, yang lisan kita senantiasa mengeluarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan keridhaan dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat-kalimat pujian kepadanya, dan menghindari untuk mengeluarkan dan melontarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakridhaan, ketidakpuasan, merasa tidak cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan tentu kesyukuran yang paling tinggi adalah dengan senantiasa memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, fasilitas yang kita miliki, nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendukung penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan yang kita miliki, hendaknya menjadi kendaraan yang menopang kita, mendukung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita yang motornya setiap 5 kali dalam sehari semalam parkir di parkiran masjid. Ada sebagian dari dari hamba Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan begitu banyak dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mungkin motornya yang merupakan nikmat Allah untuknya belum pernah parkir atau tidak pernah parkir dalam sehari semalam di parkiran masjid, waliyadzubillah. Padahal mestinya nikmat-nikmat tersebut yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya dari sekian banyak nikmatnya, hendaknya menjadi wasilah. Dan semuanya juga akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Nikmat-nikmat tersebut bahwasanya kita telah menggunakannya pada ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada qudwah kita, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia baina yaday sa'ah, menjelang datangnya hari kiamat. Bahkan kelahiran beliau
adalah satu di antara tanda-tanda min alamatis sa'ah, atau meninggalnya beliau adalah satu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yang merupakan nabi yang wajib untuk kita teladani, kita hidupkan sunnah-sunnahnya, karena hanya dengan berpedoman dengan sunnahnya lah kita bisa berada di atas jalan yang lurus. Dan pembahasan kita pada malam hari ini masih melanjutkan beberapa hadis yang tersisa dari bab at-targhib fi at-tamassuki bil kitab was sunnah. Masih pada pembahasan bab motivasi atau hadis-hadis yang memberikan motivasi untuk kita senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah di kehidupan dunia ini. Dan ini kunci keselamatan seorang manusia adalah sejauh mana dia berpegang teguh terhadap petunjuk yang diturunkan kepadanya, yaitu kitab dan sunnah. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Adam alaihi salam ke kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian berwasiat kepadanya bahwasanya ketika datang kepadamu petunjuk, maka ikutilah, dan falan tadillu, maka kalian tidak akan tersesat. Itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebaliknya, siapa yang di kehidupan dunia ini tidak berpegang teguh pada peringatan Allah Subhanahu wa taala, dan peringatan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan juga melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka di kehidupan dunia dia akan mengalami atau akan hidup dalam kondisi yang sempit. Dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Kehidupan yang jauh dari ketenangan, jauh dari kebahagiaan yang hakiki. Di kehidupan dunia dia tidak akan menjumpai kebahagiaan yang sesungguhnya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat, konsekuensinya, akibatnya adalah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, maka dia kemudian mengadu dan mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal dahulu di dunia aku hidup dalam kondisi melihat, tidak buta. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Demikian itulah karena di kehidupan dunia petunjuk kami, tanda-tanda dan ayat-ayat kami, petunjuk kami disampaikan, diajarkan, telah sampai kepada kalian ayat-ayat, petunjuk, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akan tetapi kalian mengabaikannya, kalian melupakannya. Fakadzalikal yauma tunsah, maka demikian pula pada hari ini, pada hari kiamat, kalian akan diabaikan, kalian akan dilupakan, kalian akan diterlantarkan, bahkan dalam kondisi mata yang tidak bisa melihat, dalam kondisi buta. Itulah akibat bagi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW begitu memotivasi umatnya untuk senantiasa teguh dalam berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita bacakan lanjutan dari hadis. Dua pertemuan yang lalu kita membahas satu hadis yang pertama. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ditetapkan oleh Al-Imam berdasarkan penelitian beliau oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala,
sebagai hadis yang sahih li ghairihim. Yang sahih li ghairihi, bahwasanya asalnya dia statusnya hasan, akan tetapi ada hadis lain atau riwayat lain yang menguatkannya sehingga dia naik level menjadi sahih li ghairihi. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia an Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu qala, Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Juhfah. Ya, kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang bernama Al-Juhfah. Ya, dan Al-Juhfah ini satu di antara miqat, ya, atau batas yang merupakan batas yang merupakan batas wajib seseorang untuk berihram, ya, khususnya yang datang dari wilayah Syam, ya. Pada zaman itu disebut dengan Al-Juhfah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anni rasulullah. Bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah utusannya, wa annal qur'ana jaa min indillah, dan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Qulna, maka para sahabat atau Jubair kemudian mengatakan, lalu kami menjawab, bala, tentu ya Rasulullah, kami adalah orang-orang yang telah bersaksi, telah beriman dengan iman yang, ya, sekuat-kuatnya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan engkau adalah utusannya, dan Al-Quran adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Qal, lalu Nabi SAW kemudian bersabda, fa'abshiru, kalau begitu bergembiralah. Fa inna hadzal Qur'an, karena sesungguhnya Al-Quran ini tarafuhu biyadillah, bergembiralah karena sesungguhnya Al-Quran ini satu ujungnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa tarafuhu bi aidikum, dan satu ujungnya adalah di tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah dengannya. Ya, tentunya ini satu kalimat ibarat atau disebut dengan misal. Jadi bukan, ya, bahwasanya lembaran Al-Quran, ya, satu ujungnya di tangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian satu ujungnya di tangan manusia. Tapi ini satu ibarat perumpamaan yang bahwasanya Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita manusia yang membacanya. Ya, kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, ya, dialah yang memegangnya, menjadikannya sebagai pedoman, menjadikannya sebagai petunjuk. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah dengannya. Ya, ibaratnya seseorang yang ingin diselamatkan, ya, ingin ditolong, kemudian diberikan tali kepadanya, ya, misalnya tenggelam, diberikan tali kepadanya untuk menolongnya. Kalau dia berpegang erat dengan tali tersebut dan tidak melepaskannya, maka dia akan selamat. Akan tetapi ketika dia tidak berpegang pada tali tersebut, maka dia akan hanyut dan binasa. Maka seperti itulah gambaran atau permisalan yang Rasulullah SAW ingin gambarkan kepada umatnya, bahwasanya Al-Quran itu harus dipegang teguh. Ya, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan harus dipegang teguh bagi siapa yang ingin selamat, iya, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah dengannya. Fa innakum lam tahliku,
kapan kalian berpegang teguh kepadanya terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut, kalian tidak akan binasa, kalian tidak akan sengsara, kalian tidak akan binasa di kehidupan dunia. Ya, dan tentu sudah banyak sekali pelajaran di depan mata kita orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara sebagian besar dari Al-Qur'an, dari kisah yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang kaum, tentang umat-umat terdahulu yang tidak mau berpegang teguh pada petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui nabi-nabi dan rasulnya. Bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikirim kepadanya angin yang sangat kencang dan dingin yang merobohkan dan menghancurkan rumah-rumah mereka. Ada yang dikirim kepadanya banjir yang menenggelamkan seluruhnya satu negeri tersebut, negeri kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan ada yang dikirim kepadanya suara guntur yang sangat kencang yang membuat mereka binasa. Semuanya adalah dikarenakan hendak, karena mereka tidak ingin, tidak mau berpegang teguh pada petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka melalui nabinya, melalui rasul yang diutus kepadanya. Maka satu umat atau siapapun yang berpegang teguh dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan lan tahliku. Ya, ada kalimat lan ya, dalam bahasa Arab ketika menggunakan lan itu menunjukkan bahwasanya dia tidak akan terjadi. Iya, betul-betul tidak akan terjadi. Iya, selama-lamanya. Iya, maka jaminan Rasulullah SAW bagi umat yang berpegang teguh atau kaum yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan mereka. Walan tadillu ba'dahu abadan. Ya, dibinasakan dalam bentuk diberikan azab secara fisik kepada kaum atau negeri tersebut tertentu. Dan walan tadillu, tidak tersesat dalam bentuk senantiasa berada di atas petunjuk. Senantiasa berada di atas petunjuk yang lurus, berada di atas hidayah. Sehingga dia berada di atas petunjuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Walan tadillu ba'dahu abadan, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Nabi pun memberikan ta'kid, penegasan selama-lamanya, selama seorang hamba senantiasa menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pegangannya dalam mengarungi kehidupan di dunia, dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam sisi ibadahnya, dalam sisi muamalahnya, dalam sisi interaksinya kepada sesama manusia, dan dalam segala urusannya dia senantiasa kembalikan kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan tersesat dalam apa yang dia kerjakan tersebut. Dia akan senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum ajmain. Kemudian hadis yang berikutnya yang berdasarkan penelitian Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menetapkan sebagai hadis yang sahih dari sahabat juga yang mulia, dari yakni Ibn Abbas, dari sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa fi hajjatil wada', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, berwasiat di momen haji wada', yang merupakan haji penutup atau terakhir, yang merupakan haji yang
terakhir dikerjakan oleh Nabi SAW sebelum atau mendekati ajal beliau. Dan di Haji Wada beliau memanfaatkan momen tersebut dengan berkumpulnya banyak kaum muslimin untuk memberikan wasiat-wasiat penting, apatah lagi menjelang kembalinya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkhutbah kepada para sahabat yang hadir pada momen Haji Wada tersebut. Beliau bersabda, inna syaitana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum. Sesungguhnya syaitan sudah berputus asa, sudah tidak punya harapan lagi untuk disembah di tanah kalian ini, di tanah haram. Artinya syaitan tidak ada lagi peluang untuk bisa menyesatkan manusia, menyesatkan para sahabat untuk kemudian bisa terjatuh pada menyembah kepada mereka, yang mana sebelumnya di zaman-zaman jahiliyah kebanyakan atau manusia kemudian mengikuti kehendak syaitan dalam beribadah, menghambakan diri kepada syaitan dan tentara-tentaranya atau patung-patung yang semuanya adalah dari godaan syaitan yang menggelincirkan mereka untuk tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beribadah kepada makhluk-makhluk yang tidak berdaya tersebut dalam bentuk patung dan semisalnya. Maka Nabi SAW setelah keimanan para sahabat, mereka telah berislam dengan sebaik-baiknya, mereka telah memahami Islam, memahami tauhid yang sangat mendalam. Maka Nabi SAW menyampaikan bahwasanya syaitan sudah berputus asa. Syaitan tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi peluang untuk kemudian mau menggoda kalian agar beribadah kepadanya, agar tunduk, tawakal dan semisalnya kepada syaitan. Walakin akan tetapi radiya an yuta'a fi ma siwahu, akan tetapi pada sisi-sisi yang lainnya syaitan masih berpeluang untuk kemudian ditaati, untuk kemudian diikuti pada sisi-sisi yang lainnya, selain menghambakan atau melakukan penghambaan kepada syaitan tersebut. Syaitan tidak putus asa sepenuhnya. Kalau dia tidak lagi sanggup untuk menggiring atau menjerumuskan umat Islam, para sahabat menjadi orang-orang yang menyembah kepadanya, maka syaitan masih mencari jalan yang lainnya. Karena tentu puncak dari tujuan dari godaan-godaan syaitan adalah menggelincirkan manusia kepada kesyirikan. Itulah puncaknya. Agar manusia kemudian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah puncak tujuannya. Agar manusia kemudian kekal membersamainya di dalam neraka waliyadzubillah. Akan tetapi ketika dia tidak berpeluang untuk menjerumuskan manusia sampai kepada kesyirikan, sampai kepada murtad, sampai kepada kekufuran, maka syaitan akan mencari jalan yang lainnya yang mungkin levelnya lebih di bawah. Maka syaitan akan mencari jalan lain untuk bisa menggoda manusia tersebut. Dzalika mimma tahaqaruna min a'malikum. Dan diantara jalan tersebut yang digunakan syaitan untuk menjerumuskan atau menggoda manusia ada melalui hal-hal yang kalian terkadang anggap remeh dari amalan-amalan itu, menjerumuskan atau memalingkan kalian pada hal-hal yang kalian kadang anggap remeh. Dari dalam bentuk dosa atau perbuatan dosa yang kadang diremehkan, maka syaitan akan menggiring manusia pada dosa tersebut yang terkadang dianggap dosa-dosa yang remeh, atau sebaliknya menghalangi manusia dari
amalan-amalan yang kadang dianggap kecil, ya, sehingga ditinggalkan. Sunnah haji, ya, ini cuma salat sunnah, tidak usah. Nah, duduk saja. Nanti salat wajib baru kita maju. Nah, itu bahkan juga kadang kalau hari Jumat masih khutbah, nanti qomat baru lari. Ya, jadi syaitan selalu mencari, ya, menggiring manusia pada hal-hal yang dia anggap remeh. Ini kan sunnah ji. Nah, tidak usah dikerjakan. Banyak ji yang tidak begitu. Ya, maka ini diantara peluang-peluang yang syaitan manfaatkan. Ya, makanya Nabi SAW mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang meremehkan kebaikan apapun, walaupun hanya walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun, ya, kebaikan dalam bentuk berjumpa dengan saudara kalian dalam kondisi wajah yang berseri, ya, senyum saat berjumpa dengan saudara kita, menyapa saudara kita adalah bagian dari ma'ruf yang tidak boleh kita remehkan. Jadi ma'ruf, hal-hal yang kecil dalam bentuk kebaikan tidak boleh kita remehkan. Kita senantiasa berupaya untuk mengamalkannya. Dan begitu pun dari sisi dosa, ya, tidak boleh kita la tahqiranna, ya, tidak boleh kita meremehkan satu dosa apapun. Fa innal jabala minal husa, karena sesungguhnya gunung itu terbentuk, ya, dari batu-batu kecil, batu pasir-pasir dan batu-batu kecil kemudian menjadi gunung. Begitupun dosa, ya, tidak ada, ya, kata para ulama kita, la saghira la kabira ma'al istighfar. Ya, tidak ada dosa yang besar jika senantiasa dibarengi dengan taubat dan istighfar, wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada dosa yang kecil jika dibarengi dengan atau jika senantiasa dikerjakan. Ya, la saghirata ma'al israr, tidak ada yang kecil, tidak ada dosa yang kecil jika itu dilakukan secara terus menerus. Fahdharu, iya, kata Nabi SAW, fahdharu, maka berhati-hatilah kalian terhadap peluang-peluang syaitan untuk menggiring kita, ya, dari jalan yang lurus. Inni qad taraktu fikum, sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian fima i'tasamtum bihi falan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian apa yang jika kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu abada, maka kalian tidak akan tersesat. Kalian tidak akan tersesat. Kitab Allahi wa sunnati, yaitu Al-Quran, kitab Allah SWT Al-Quran, wa sunnati nabiyhi, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kunci yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan, ya, kepada para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Maka kembalilah, pegang teguh dua peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu ketika Al-Quran dan sunnah adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan sebagai petunjuk untuk bisa seorang hamba selamat berada di atas jalan yang lurus, maka tentu ini menunjukkan, memberikan isyarat pentingnya untuk setiap muslim, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Karena tentu Al-Quran dan hadis, ya, bukan seperti sesuatu yang mungkin dibeli sekaligus sudah menjadi milik kita, sudah kita yang menguasainya. Akan tetapi Al-Quran dan hadis Nabi SAW butuh untuk diproses, butuh untuk dipelajari, butuh untuk, ya, didalami, dipelajari makna dan kandungannya, agar kemudian bisa menjadi pegangan, bisa menjadi petunjuk, pedoman dalam kehidupan kita. Maka tentu menjadi kewajiban, makanya Nabi SAW kemudian menetapkan bahwasanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, ya, menuntut ilmu
itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, ya, karena dia tidak akan bisa menjadikan pedoman yang Allah SWT telah turunkan dan Nabi SAW telah wariskan jika dia tidak belajar. Tidak akan ketemu itu antara berpegang teguh dengan sunnah, tidak akan ketemu antara berpegang teguh dengan sunnah dengan tidak belajar. Kalau ada orang-orang yang tidak pernah terlihat di majelis ilmu, tidak pernah belajar, ya, tidak pernah bertanya kepada para ulama, lalu kemudian dikatakan baik dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Siapapun yang ingin berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, menjadikannya sebagai pedoman hidupnya, maka dia harus memporsikan sebagian besar dari waktunya untuk mempelajari kitab Allah SWT dan hadis-hadis nabinya, membacanya, bertanya kepada para ulama dan seterusnya, barulah kemudian kita bisa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita. Kemudian berikutnya adalah hadis yang merupakan hadis mauquf, ya, artinya riwayat yang sahih akan tetapi hanya terputus sampai kepada sahabat, yaitu sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang merupakan min ulama'is sahabah wa fuqahaihim. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, al-iqtisadu fis sunnati ahsanu minal ijtihadi fil bid'ah. Mencukupkan diri dengan sesuatu yang Rasulullah SAW sunnahkan itu lebih baik daripada berkorban, ya, berijtihad, bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, yang menunjukkan bahwasanya, ya, seorang muslim, umat Nabi SAW itu cukup dengan apa yang Rasulullah SAW telah sampaikan, ya, begitu banyak. Dari 24 jam, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan dalam tidur sekalipun Nabi SAW sudah meninggalkan petunjuknya, maka tidak perlu lagi menambah. Dari sisi ibadah sudah begitu banyak, ya, tinggal kita laksanakan apa yang jelas datang dari Nabi SAW. Maka al-iqtisadu, ya, mencukupkan diri dengan apa yang Nabi telah tinggalkan kepada kita, ahsanu minal ijtihadi fil bid'ah, itu lebih baik daripada kita berkorban, ya, kita bersungguh-sungguh berkorban pada hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu akan sia-sia belaka, ya, ketika kita mengerjakan, bahkan berkorban untuk mengerjakan hal-hal yang tidak ada contohnya dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mauquf, ya, sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, atau dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Kemudian hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, an Auf bin Malik, beliau meriwayatkan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, faqal, lalu beliau bersabda, ati'uni ma kuntu baina adhhurikum, taatilah aku ma kuntu baina adhhurikum, ya, selama aku ada di tengah-tengah kalian, wa alaikum bi kitabillah, dan merupakan kewajiban terhadap kalian untuk senantiasa berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengajarkan bagaimana di antara gambaran, bagaimana di antara bentuk seseorang dikatakan berpegang teguh terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala,
Maka kata Nabi SAW menafsirkan kalimat berpegang teguh terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ahillu halalahu. Di antara cara kita untuk berpegang teguh, seseorang dikatakan berpegang teguh terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah menghalalkan segala apa yang dihalalkan, menghalalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ya, wa ahallallahu al-bay'. Allah menghalalkan jual beli. Allah menghalalkan pernikahan. Allah menghalalkan begitu banyak di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihalalkan, dibolehkan. Dan begitu pun sebaliknya, wa harrimu haramahu. Dan haramkan semua yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dalam kitabnya. Itulah orang yang berpegang teguh dalam bentuk meyakini. Itu yang paling wajib, ya, hal yang paling pokok, yang paling penting tentunya adalah dalam bentuk keyakinan. Kita mesti meyakini akan kehalalan, kebolehan semua yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan dalam Al-Qur'an. Begitupun sebaliknya, segala apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan mesti kita tetapkan dan kita yakini, kita jadikan sebagai keyakinan bahwasanya ini adalah haram. Ya, tidak boleh kita mengingkari. Ya, kapan kita mengingkari sesuatu yang halal lalu kita mengatakan haram, atau sebaliknya sesuatu yang haram lalu kita tidak menerima akan keharamannya, maka ini bisa berdampak pada akidah. Disebutkan sebagai poin di antara poin-poin pembatal keislaman. Ya, kalau ada Allah Subhanahu menetapkan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Allah menghalalkan jual beli lalu mengharamkan riba, lalu ada yang mengatakan tidak halal, tidak haram riba, ini bisa membatalkan keislaman jika dia adalah seorang yang telah berislam. Atau apapun yang diharamkan dalam Al-Quran, maka mesti kita, level yang paling pertama adalah mesti kita yakini akan keharamannya. Kemudian level yang kedua adalah mesti kita hindari ketika itu adalah sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang diperintahkan. Ketika itu adalah sesuatu yang diperintahkan, maka level berikutnya ada dikerjakan. Beda status orang yang meyakini akan kewajiban tersebut akan tetapi meninggalkannya dengan orang yang memang tidak meyakini dan juga meninggalkannya. Atau bahkan ada yang tidak meyakini tetapi mengerjakannya, ya, dia lebih parah daripada orang yang meyakini tetapi tidak mengerjakannya. Maka perkara keyakinan itu paling pondasi. Begitupun yang haram, lebih parah orang yang memang menolak keharamannya meskipun dia mungkin tidak melakukannya, daripada orang yang melakukannya akan tetapi dia masih meyakini akan keharamannya. Tetapi dua-duanya tidak boleh. Ya, kedua-duanya pada status yang dilarang atau tidak boleh. Yang semestinya adalah kita meyakini akan kehalalannya, kita meyakini akan perintah wajibnya jika itu adalah perintah yang wajib, dan kita meyakini dan kita mengerjakannya, dan tentu sesuai batas kadar kemampuan. Ya, karena melakukan ketaatan Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah fattaqullaha mastata'tum. Ya, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan hanya akan wajib kepada kita jika kita punya batas kemampuan. Ketika kita memiliki kemampuan, di antara kewajiban tersebut adalah zakat. Ya, zakat hanya wajib bagi orang yang mencapai kemampuan, batas kemampuannya. Haji, ya, hanya wajib pada orang yang mencapai batas kemampuan. Adapun haram, tidak ada istilah sesuai batas kemampuan, ya, kecuali dalam kondisi darurat atau dalam kondisi terpaksa. Ya, misalnya di antara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala adalah lahmal khinzir, ya, daging babi. Namun dikecualikan pada kondisi ketika seseorang berada pada suatu tempat yang, ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia atau membuat dia bisa terselamatkan dari kematian, ya, kecuali harus memakan daging babi tersebut, maka dia dikecualikan, ya, dikecualikan. Dan, ya, disebutkan dalam kaidah ad-daruratu tubihu
al-mahdhurat, kondisi darurat seperti itu yang bisa mengancam nyawa, membolehkan sesuatu yang diharamkan. Akan tetapi ditambah lagi kaidahnya, wad-daruratu tuqaddaru biqadriha, akan tetapi kondisi-kondisi darurat hanya boleh sekadar daruratnya saja, sekadar kadar batas untuk dia keluar dari kondisi darurat. Jangan darurat kemudian tambah 2-3 kali. Ini bukan darurat ini. Kelaparan nih. Jadi darurat tuqaddar biqadri. Kalau sudah lepas dari kondisi darurat, dia sudah bisa mencari lagi makanan yang lain, maka dia sudah diharamkan lagi untuk memakan itu. Tetapi kalau dia bisa binasa atau meninggal dan tidak ada yang lain kecuali yang haram di depannya, maka dia dalam kondisi tersebut dikecualikan dari hukum asalnya. Allah Ta'ala a'lam. Dan asalnya kalau yang haram tidak dikaitkan dengan mastata', tidak dikaitkan dengan istita'ah, karena pada umumnya yang haram secara kemampuan kita punya kemampuan untuk meninggalkannya, hanya kadang nafsu yang tidak bisa kita tundukkan. Tetapi secara kemampuan kita punya kemampuan. Yang terjerumus kepada zina, tidak ada yang menghalangi fisiknya untuk meninggalkan perbuatan tersebut kecuali hawa nafsunya yang mengalahkannya. Yang mencuri, justru karena kuat, sehingga dia bisa mencuri, memanjat, membawa barang yang berat yang dia curi, dia mampu untuk meninggalkannya, maka tidak ada dikaitkan dengan istita'ah. Maka di antara ciri seseorang dikatakan telah berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW adalah sejauh mana dia menghalalkan segala apa yang dihalalkan Allah SWT, mengerjakan apa-apa yang Allah SWT bolehkan, dan menghindari segala apa-apa yang Allah SWT larang dan Rasulnya. Dan kemudian kita bacakan secara cepat beberapa gambaran bagaimana para sahabat Nabi SAW dalam semangat mereka mengikuti Nabi SAW. Pertama adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau tawaf, yuqabbilu al-hajar al-aswad, beliau kemudian sebagaimana disunnahkan oleh Nabi SAW dan dicontohkan oleh beliau, mencium hajar aswad jika memungkinkan. Jika memungkinkan menciumnya, jika tidak maka tidak boleh dipaksakan, cukup dengan isyarat. Wa yaqul, lalu beliau Umar bin Khattab berkata kepada batu tersebut, inni la'alamu annaki hajarun, sungguh aku mengetahuimu bahwasanya engkau adalah batu. Kalau secara umum, kalau batu kayaknya kurang pantas untuk dicium, kalau batu-batu yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, kalau ada orang yang kita lihat kemudian mencium batu tersebut, pasti dianggap aneh nih. Akan tetapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inni walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, ma qabbaltuki, saya tidak akan pernah mencium. Perbuatan yang mungkin sesuatu yang secara penampakannya sesuatu yang kurang wajar, mencium batu, meskipun batu tersebut batu yang mulia. Akan tetapi karena Nabi telah memulai, meskipun Umar kalau secara ijtihad beliau sesuatu yang kurang pantas, akan tetapi telah melihat Nabi melakukannya, maka beliau pun melakukannya. Nah, kemudian masih banyak ada beberapa hadis lagi yang menggambarkan bagaimana gambaran para sahabat dalam semangat mereka. Kita tutup dengan yang terakhir ini. Wa an Mujahid qal, Mujahid seorang tabi'in, murid dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan tentang gurunya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, pernah beliau bersafar bersamanya, famarra bimakan, lalu
mereka Mujahid dan Ibnu Umar melewati satu tempat. Fahada anhu, lalu Ibnu Umar menghindar ketika melewati jalan tersebut. Ibnu Umar kemudian menghindar, mengambil sisi kiri atau sisi kanan, tidak disebutkan, yang penting beliau menghindar. Fasu'il, maka Ibnu Umar kemudian ditanya, lima fa'alta dzalik, mengapa engkau lakukan itu wahai Ibnu Umar? Qal, beliau kemudian bersabda, ra'aitu Rasulullah SAW fa'ala hadha, dahulu aku pernah berjalan bersama dengan Nabi SAW dan beliau melakukan itu di tempat ini. Fafa'altuhu, lalu aku kemudian mengerjakan. Meskipun perbuatan itu adalah perbuatan yang bukan ibadah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, ya mungkin kebetulan di saat itu ada Nabi SAW, ada sesuatu yang mungkin pertimbangan atau apa yang beliau SAW ketahui dan tidak diketahui oleh sahabatnya, lalu beliau menghindar. Akan tetapi begitu besarnya semangat para sahabat Nabi SAW dalam meneladani, meskipun mereka tidak tahu apa maksudnya, apa hikmahnya, apa hukumnya, wajib atau sunnah, atau hanya sesuatu yang mubah yang dikerjakan oleh Nabi SAW sebagai manusia biasa, mereka pun berupaya untuk menirunya karena begitu cintanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi SAW yang begitu cinta disertai dengan rasa bangga. Ada rasa izzah, rasa bangga di dalam hati kita ketika kita menampilkan, ketika kita menjalani, meniti, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun banyak dari kaum muslimin sendiri yang meninggalkan contoh dan sunnah-sunnah tersebut, tetapi kita mesti merasa bangga jika kita adalah orang yang mendapatkan hidayah untuk menjadi umat Nabi SAW yang menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang keliru, mohon untuk diluruskan, dan selebihnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.